Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawar Izzati Hoiruna dengan NPM yaitu 238060024, Magister Pendidikan Matematika Universitas Pasundan Bandung semester 1 pada tahun 2024. Di sini saya akan memperkenalkan yaitu judul dari draft proposal tesis saya, yaitu pengaruh metode scaffolding terhadap kemampuan pemahaman konsep dan motivasi belajar siswa pada materi eksponen di sekolah menengah kejuruan. Untuk pendahuluannya, draft proposal tesis ini dilatar belakangi oleh matematika adalah mata pelajaran yang sedari dulu masih saja dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan membosankan bagi siswa. Dalam satu kelas atau satu sekolah terbilang sangat sedikit siswa yang berminat dan termotivasi dalam belajar matematika. Dimungkinkan penyebab rendahnya minat dan motivasi belajar matematika ini adalah pembelajaran matematika yang sering dianggap monoton. Siswa pun juga merasa pembelajaran matematika ini sangat membosankan dan kurang berkesan. Hal ini menyebabkan siswa menjadi malas dan takut sebelum mempelajari matematika. Pembelajaran matematika yang terkesan kaku dan membosankan ini menyebabkan minat belajar matematika siswa menjadi semakin berkurang dan berujung pada nilai matematika siswa yang menjadi rendah. Maka ada faktor penyebab permasalahan di mana nilai matematika siswa ini menjadi rendah, yaitu rendahnya minat belajar matematika, rendahnya keaktifan belajaran siswa, dan rendahnya motivasi siswa. Kegiatan pembelajaran di sekolah akan berjalan lancar bila siswa memiliki motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan motivasi belajar, siswa akan memiliki dorongan untuk mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga akan membuat siswa berusaha untuk memahami konsep yang dipelajari. Konsep matematika adalah inti dari pemahaman matematika dan memainkan peran penting dalam pengembangan keterampilan analitis, logis, dan kritis. Pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep ini tidak hanya memfasilitasi pemecahan masalah yang efektif, tetapi juga memungkinkan penerapan matematika dalam berbagai bidang ilmu dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, fokus pada pemahaman konsep bukan hanya sekedar hafalan rumus, tapi juga kunci untuk sukses dalam belajar dan menggunakan matematika. Pendidikan matematika di sekolah menengah kejuruan memegang peran penting dalam menyiapkan siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja dan juga pada kehidupan sehari-hari. Eksponen merupakan topik matematika yang penting dalam berbagai aplikasi sehari-hari dan ilmu lainnya. Namun, kurangnya pemahaman terhadap konsep ini dapat menjadi hambatan bagi siswa dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan eksponen. Masih banyak siswa yang kurang memahami dan merasa kesulitan dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman materi prasyarat yang seharusnya sudah diketahui dan dipahami oleh siswa sebelum mereka mempelajari materi eksponen. Materi prasyaratnya seperti konsep perkalian dan aturan eksponen ternyata belum sepenuhnya dikuasai oleh sebagian siswa. Kesalahan dalam menerapkan aturan eksponen seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman konsep dan kesalahan prosedur. Oleh karena itu, upaya peningkatan pemahaman konsep perlu dilakukan dalam pembelajaran matematika. Tujuannya adalah agar siswa mampu menggunakan dan memahami konsep eksponen serta mampu mengaplikasikannya dalam menyelesaikan permasalahan matematika yang baru. Karena kurangnya pemahaman konsep siswa tentang materi prasyarat ini,
diperlukanlah upaya scaffolding yang diberikan untuk mengatasi kesulitan siswa dalam mengerjakan soal eksponen. Scaffolding ini dapat berupa petunjuk penjelasan tambahan atau pemodelan langkah-langkah pemecahan masalah. Scaffolding ini terdapat 3 level. Level yang pertama adalah environmental provision. Ini merupakan bantuan yang diberikan dengan mempersiapkan lingkungan belajar atau memberikan tugas terstruktur. Untuk level kedua adalah explaining, reviewing, dan restructuring. Level ini bertujuan untuk menjelaskan, mengulas kembali, atau merestrukturisasi konsep yang diperoleh siswa. Sementara untuk level ketiga adalah developing conceptual thinking. Level ini merupakan bantuan yang diberikan dengan melibatkan siswa dengan mengembangkan konsep yang telah siswa miliki. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah terdapat pengaruh dalam penerapan scaffolding terhadap motivasi belajar siswa di kelas 10? Dan juga untuk yang kedua, apakah terdapat pengaruh dalam penerapan scaffolding terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa di kelas 10? Lalu selanjutnya, apakah motivasi siswa lebih tinggi setelah menerapkan scaffolding? Selanjutnya, apakah kemampuan pemahaman konsep matematika siswa lebih tinggi setelah menerapkan scaffolding? Dan yang terakhir, apakah terdapat hubungan positif antara motivasi belajar dengan pemahaman konsep siswa pada materi eksponen yang menggunakan scaffolding? Lalu ada pendekatan pemecahan masalah. Yang pertama ada pendekatan teoritis. Teori scaffolding ini memahami prinsip-prinsip scaffolding, memberikan dukungan bertahap hingga siswa mampu belajar secara mandiri dan mengkaji literatur tentang penerapan scaffolding dalam konteks pendidikan. Yang kedua ada teori pembelajaran, memahami konsep pembelajaran konstruktivis yang mendasari metode scaffolding dan mengkaji teori motivasi belajar siswa yang relevan. Definisi dari scaffolding adalah metode yang digunakan untuk guru, di mana siswa diberikan kebebasan untuk berpikir dan menyelesaikan masalah sendiri dengan diberikan bantuan seperti arahan dan dukungan sehingga pembelajaran dapat lebih terarah dan tujuan pembelajaran ini tercapai. Untuk motivasi belajar, ini adalah merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan dalam pembelajaran. Seorang peserta didik akan belajar dengan baik apabila ada faktor pendorongnya, yaitu motivasi belajar. Peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh jika memiliki motivasi belajar. Untuk pemahaman konsep, ini memiliki kata dasar yaitu paham. Paham adalah memiliki pengetahuan yang luas terhadap suatu hal, sedangkan pemahaman adalah kegiatan yang memahami suatu permasalahan. Pemahaman ini dibagi menjadi beberapa proses kognitif, antara lain menguraikan permasalahan, mendemonstrasikan, mengkategorikan, merumuskan, memberi kesimpulan, membandingkan sesuatu, dan menjelaskan. Lalu yang terakhir ada pembelajaran konvensional. Ini adalah pembelajaran yang didominasi oleh aktivitas guru sehingga peran siswa masih kurang. Dalam pengajaran ini guru terlebih dahulu menjelaskan materi yang akan dipelajari, dilanjutkan dengan memberikan contoh-contoh soal, lalu kemudian siswa diberi latihan untuk diselesaikan. Manfaat dan kegunaan untuk penelitian ini adalah yang pertama bagi siswa, dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika dan juga motivasi siswa. Yang kedua bagi guru, memberikan gambaran kepada guru matematika dalam merancang pembelajaran dengan menggunakan scaffolding sebagai salah satu pilihan metode pendekatan dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya bagi peneliti, memberikan gambaran yang lebih nyata dan mampu menerapkan pembelajaran dengan menggunakan scaffolding untuk mempersiapkan diri menjadi guru yang lebih baik dan profesional. Bagi sekolah, sebagai salah satu referensi model
atau metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir yaitu sebagai pertimbangan dan masukan untuk penelitian mengenai metode pembelajaran lebih lanjut. Untuk studi literatur, yang pertama kajian teorinya ada definisi scaffolding seperti yang tadi sudah disampaikan, lalu ada motivasi belajar, pemahaman konsep, lalu juga pembelajaran konvensional. Untuk penelitian yang relevan, di sini saya ambil dari berbagai jurnal. Untuk state of the art dan kebaruan, di sini berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa metode scaffolding sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika. Misalnya pada penelitian oleh Clark and Graves pada tahun 2015 menunjukkan bahwa scaffolding membantu siswa memahami konsep matematika yang kompleks. Lalu untuk pembaruannya yaitu penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan fokus pada penerapan metode scaffolding dalam pembelajaran materi eksponen di SMK. Materi eksponen sering dianggap sulit oleh siswa sehingga metode yang tepat sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman konsep. Menggunakan desain eksperimen dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol untuk memberikan data empiris yang kuat tentang pengaruh metode scaffolding ini. Lalu yang terakhir adalah menggabungkan scaffolding dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek dapat membantu siswa menerapkan konsep eksponen dalam dunia nyata dan juga meningkatkan keterlibatan dan memotivasi belajar siswa. Selanjutnya untuk kerangka berpikir, di sini ada materi eksponen di SMK yang menggunakan metode scaffolding. Ini dapat meningkatkan motivasi belajar dan juga pemahaman konsep yang akhirnya nanti akan menghasilkan belajar siswa yang sangat baik. Untuk operasional variabel, maka berdasarkan masalah, variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel. Yang pertama adalah pemahaman konsep dan juga motivasi belajar siswa, ini merupakan variabel terikatnya. Dan pembelajaran dengan menggunakan metode scaffolding ini merupakan variabel bebasnya. Lalu untuk hipotesisnya terdapat pengaruh scaffolding yang baik terhadap motivasi belajar siswa. Terdapat pengaruh scaffolding yang baik terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa. Kemampuan pemahaman konsep siswa yang memperoleh scaffolding lebih baik dari yang memperoleh pembelajaran konvensional. Motivasi belajar matematis siswa yang memperoleh scaffolding lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Yang terakhir, terdapat hubungan negatif antara motivasi belajar dan kemampuan pemahaman konsep yang menggunakan metode scaffolding. Untuk metode penelitiannya, ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan juga pendekatan kualitatif. Populasi dan sampelnya adalah siswa kelas 10 SMK Pasundan 4 Bandung. Sampel yang digunakan yaitu 2 kelas. Untuk digunakan sebagai kelas eksperimen dan juga kelas kontrol, yaitu kelas 10 PBR 1 dan 10 PBR 2. Untuk pengumpulan data atau instrumen penelitian, yang pertama harus merancang dulu pengumpulan data, yaitu instrumen penelitiannya. Yang pertama ada instrumen tes. Sebelum digunakan dalam penelitian, instrumen tes harus diuji cobakan terlebih dahulu kepada subjek lain di luar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran instrumen tes tersebut. Yang pertama, validitas butir soal tes. Untuk menguji validitas ini menggunakan rumus korelasi product moment, angka kasar yang dikemukakan oleh Pearson. Dan ini klasifikasi interpretasi validitasnya. Lalu yang kedua ada reliabilitas soal tes. Ini untuk mengetahui apakah sebuah tes memiliki reliabilitas tinggi
sedang, atau rendah. Dilihat dari nilai koefisien reliabilitasnya menggunakan rumus Cronbach alpha. Dan ini klasifikasi interpretasi reliabilitasnya. Selanjutnya, daya pembeda. Ini adalah suatu perangkat alat tes yang harus dapat membedakan kemampuan siswa pandai dengan kemampuan siswa yang kurang pandai. Dan ini klasifikasi interpretasi daya pembeda. Lalu yang terakhir ada indeks kesukaran. Indeks kesukaran butir soal tes ini sangat diperlukan karena dari hasil analisis yang dilakukan akan terlihat kualitas butir soal tersebut. Apakah soal tersebut tergolong mudah, sedang, sukar, atau sangat sukar. Selanjutnya untuk instrumen non-tes ini menggunakan angket motivasi belajar siswa. Dan ini untuk indikator motivasi belajar siswa. Dan ini skornya. Lalu selain angket, di sini ada lembar observasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan proses belajar mengajar. Tujuan observasi adalah mengamati secara langsung pelaksanaan proses pembelajaran pada materi eksponen guna memperoleh informasi tentang bagaimana proses belajar siswa di kelas. Dan yang terakhir adalah wawancara. Selanjutnya ada analisis data. Untuk data kuantitatif, dengan analisis data kemampuan pemahaman konsep, ini menggunakan uji normalitas data dengan menggunakan Shapiro-Wilk. Lalu yang kedua ada uji homogenitas untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampelnya mempunyai variansi yang sama atau tidak. Selanjutnya menggunakan uji kesamaan rata-rata satu pihak atau independent sample t-test. Dengan hipotesisnya yaitu kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang menggunakan metode scaffolding lebih baik daripada siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Untuk hipotesis alternatifnya yaitu kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang menggunakan metode scaffolding tidak lebih baik daripada siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Untuk data kualitatif ini menggunakan analisis data angket motivasi belajar, lalu ada analisis hasil wawancara, dan juga analisis lembar observasi. Untuk diagram alur penelitiannya, yang pertama adalah tahap persiapan, lalu tahap pelaksanaan penelitian, dan juga tahap akhir. Peneliti menganalisis data kuantitatif, lalu menganalisis data kualitatif, membuat kesimpulan, dan merumuskan hasil penelitian. Dan selanjutnya adalah daftar pustaka yang sudah saya kutip dari berbagai buku, jurnal, dan lainnya. Sekian pengenalan draft proposal tesis dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan juga masih banyak kesalahan. Mohon bimbingannya dan juga bantuannya untuk para dosen dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk studi literatur.